Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Pronus Consulting. Kali ini saya akan membahas tentang sikap mental ketika hendak menulis buku. Ya, saya lebih menyoroti kepada keberanian mengambil langkah pertama untuk menulis buku. Ya, nah, kenapa isu ini saya angkat ya? Saya jujur aja, sesungguhnya banyak sekali orang yang sangat pinter. Ya, banyak sekali orang yang pendidikannya itu tinggi ya, dan kemudian pengalamannya juga sangat banyak, dan kemudian pemikirannya juga bagus ya. Nah, mereka juga melahap sekian banyak literatur sepanjang hidupnya, tetapi ketika harus mengambil langkah pertama untuk menulis buku itu mereka tidak berani, atau di pikirannya terbebani oleh sekian banyak hal seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya. Anda bisa lihat video yang judulnya 5 ketakutan ya, yang menghinggapi penulis pemula pada awalnya ya. Nah, saya menggarisbawahi tentang keberanian menulis buku ini ya. Kenapa? Keberanian ini dibutuhkan ketika Anda hendak melangkah ke isu apapun ya, ke bidang apapun, ke persoalan apapun. Anda mau bekerja, Anda mau melamar pekerjaan, butuh keberanian. Anda mau datang ke bank, itu bagi orang yang belum atau tidak suka berurusan dengan bank, itu juga butuh keberanian. Anda mau terjun berbisnis, itu butuh keberanian. Anda mau pacaran juga butuh keberanian. Nah, termasuk menulis buku itu butuh keberanian ya. Nah, salah satu hal yang sering mengganggu orang-orang pandai, orang-orang pintar ya, ketika hendak menulis buku dan kemudian maju mundur ya, nyalinya muncul kemudian hilang lagi, muncul hilang lagi, adalah memang seperti yang saya singgung di 5 hal ya, ketakutan dari para penulis pemula. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya masalah keberanian memulai menulis buku ini kadang-kadang merupakan kayak semacam beban yang muncul ketika seseorang itu sangat concern dengan citra dirinya ya, sangat concern terhadap image dirinya ya. Kalau orang udah pada posisi tertentu, posisi sosial tertentu, kadang-kadang posisi sosialnya itu menjadi beban. Yang saya maksud misalnya begini, Anda ada di posisi yang berpengaruh di masyarakat ya. Entah Anda seorang pendidik, Anda seorang pejabat, Anda seorang eksekutif perusahaan ya, dan kemudian muncul keinginan menulis buku, tetapi ketika memulai Anda surut ya nyalinya. Itu karena salah satunya begini, ada kekhawatiran nanti kalau bukunya ditulis itu tidak memenuhi harapan atau tidak sebagaimana yang diinginkan. Kadang-kadang ini masalahnya soal skill, kadang-kadang juga masalah wawasan tentang perbukuan, kadang-kadang tentang teknik juga ya. Yang saya maksud skill tadi adalah teknik menulis sebenarnya, penguasaan teknik menulis ya. Tetapi saya juga menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Kemampuan menulisnya sudah bagus ya. Kalau menulis pendek, menulis paper, kemudian menulis artikel sudah bagus. Tapi ketika ingin menulis buku itu ya keraguannya sangat tinggi ya. Saya justru sangat appreciate dengan orang-orang yang dengan keterbatasan ilmunya, pengetahuannya, wawasannya segala macam, tapi memiliki keberanian yang luar biasa untuk menulis buku. Kenapa? Ya kadang-kadang orang-orang seperti ini tidak terlalu menimbang banyak resiko ya. Mereka maju aja pokoknya nulis buku, nggak tahu nanti jadinya apa. Dan saya menangani banyak sekali klien yang seperti ini ya. Sebenarnya tidak memiliki keterampilan menulis yang luar biasa, yang heboh-heboh banget, enggak ya. Bahkan keterampilan menulisnya sangat minim. Tetapi yang saya lihat sebagai salah satu pendorong utama itu adalah tujuannya apa, dan kemudian visi kedepannya apa, dan juga ada motivasi-motivasi lain yang melatar belakangi proses penulisan bukunya itu. Sehingga orang-orang yang semula dianggap oleh selingkungannya tidak mampu menulis, tidak bisa menulis, tetapi ketika mendapatkan arahan yang benar, mereka bisa menulis dengan sangat bagus, sangat lengkap, dan berbobot. Ya. Bahkan isinya, banyak yang saya temukan isinya itu sangat orisinal. Ya, saya punya banyak contoh yang luar biasa ya. Mungkin saya belum sebut dulu contoh-contohnya, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kadang-kadang
ketidakberanian memulai menulis buku itu lebih karena berbagai macam mental block yang ada di dalam diri calon penulis ini. Nah, bagi orang-orang yang bisa mengusir mental blocknya, bisa menglokalisir mental block ini dengan berbagai macam cara, nah ini yang biasanya nanti bisa berlanjut ke proses penulisan buku. Ya. Jadi, saya kembali kepada orang-orang yang saya bilang tadi dalam tanda kutip nekat, ya, nekat menulis buku. Itu salah satu yang saya apresiasi adalah memang kenekatannya, ya. Karena kadang-kadang kalau mikirin kesempurnaan di awal ya, kita tidak akan bisa melangkah lebih lanjut untuk menulis buku. Ya, sometimes Anda perlu nekat untuk menulis buku. Nah, nanti di proses penulisannya itu sendiri, sebenarnya bisa di-develop berbagai macam hal ya. Aspek-aspek bukunya bisa ditingkatkan, bobotnya juga bisa ditingkatkan. Apalagi kalau Anda ada pendamping atau writing coach yang mendampingi. Ya, itu biasanya problem-problem tentang kualitas itu bisa diselesaikan. Nah, bagi Anda yang masih terbebani, masih tidak memiliki keberanian untuk menulis, ya saran saya sebenarnya sederhana saja. Mulai saja menulis, ya. Mulai saja menulis. Mulai menulis bagian demi bagian dan kemudian Anda coba cari literatur-literatur atau model-model buku yang bisa membantu Anda, bisa menginspirasi Anda, ya. Supaya menulis lebih baik lagi. Anda bisa baca sekian banyak buku teknik menulis, bisa melihat tayangan-tayangan video tentang teknik menulis ya. Di channel saya banyak, di YouTube juga banyak sekali. Anda juga bisa mengikuti kelas-kelas menulis ya. Kami juga ada kelas-kelas menulis, ada writing camp, ada workshop, atau Anda bisa pendampingan pribadi. Yang penting yang ingin saya sampaikan di sini, jangan sampai rasa takut Anda mengalahkan tujuan-tujuan mulia yang Anda tetapkan ketika Anda ingin menulis sebuah buku. Oke, semoga Anda makin semangat untuk menulis buku dan mulai saat ini Anda sudah bisa mengusir segala macam ketakutan ya, atau ketidakberanian untuk menulis buku. Semangat!